Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Sabto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu Ustaz Ustazah. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas di sini, saya sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya saya coba mau minta semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke, terima kasih atas semangatnya. Oke, sedikit sharing. Jadi alhamdulillah pada tahun ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama guru-guru yang lain di Kabupaten Grobogan. Jadi sudah 3 bulan ke belakang saya belajar bersama, dan masih ada sekitar 6 bulan lagi saya belajar di pendidikan calon guru penggerak. Nah, selama 3 bulan kemarin ada baru 1 modul yang kami pelajari, tapi di dalamnya materinya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, di antaranya pada hari ini akan kita pelajari bersama 2 buah materi. Jadi nanti tidak akan banyak, hanya 2 poin saja, tapi harapannya nanti dari 2 poin itu bisa kita aplikasikan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Oke, 2 materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama dalam pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tentang budaya positif. Kita lihat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nanti kita akan mempelajari mulai dari konsepnya seperti apa, kemudian seperti apa pendidikan yang sebenarnya diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara diterapkan di sekolah-sekolah kita. Sebelumnya kita lihat dulu video berikutnya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan pendidikan dari masa kolonial sampai dengan sekarang. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali. Itu tadi video perjalanan pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial sampai dengan saat ini. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira apa perbedaan dan persamaan pendidikan zaman kolonial tadi dengan pendidikan kita saat ini? Ada yang mau menyampaikan persamaan dan perbedaannya? Setelah posisinya guru juga tetap di depan. Oh iya, posisi guru tetap di depan. Punya anak-anak juga masih seperti ini. Oh iya, oke. Terus bedanya kami sekarang sudah memakai seperti ini, kayak ACD atau apa itu ya. Iya. Ya. Oke, itu dari tataran, jadi posisi gurunya masih sama, anak-anak diborsi seperti ini. Terus perbedaannya menggunakan fasilitas yang lebih modern gitu ya. Oke. Ada yang lain dari kontennya? Kalau saya ini zaman dulu sih kesamaan ya, sesuai kebutuhan gitu kan. Ini kan sudah mulai kebutuhan kecil, dan kebutuhan dan perbedaannya zaman dulu cuma beberapa kelas arah. Oke, dari saat tadi persamaannya sesuai kebutuhan di wilayahnya masing-masing, pendidikan sesuai kebutuhan murid-muridnya. Kemudian perbedaannya, kalau yang zaman dulu hanya beberapa kelas, kalau sekarang sudah lebih banyak kelasnya, gitu. Oke, dari dua tadi ya benar, persamaannya tadi yang pertama itu posisinya sama, guru masuk di depan, murid duduknya seperti ini. Oke. Terus yang kedua, kita lihat materinya. Tadi di zaman kolonial yang diajarkan apa? Membaca, menulis, berhitung. Sekarang sama, ya, masih sama.
Kemudian perbedaannya yang kita lihat tadi yang pertama dari tataran betul. Fasilitasnya karena perkembangan zaman berbeda. Kalau zaman dulu kita belum mengenal seperti ini, sebelum LCD mungkin ada OHP ya dulu yang pakai kertas nikah bening itu. Terus sebelumnya belum ada seperti itu, teknologi seperti itu, sekarang sudah mulai berkembang. Terus perbedaan yang lain, kalau yang main kolonial tadi hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah dan tujuannya pun juga berbeda. Kalau tadi ada namanya sekolah Bumi Putra, itu ditujukan untuk mereka disiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pada zaman Belanda. Hanya orang tertentu saja. Kalau sekarang semuanya bisa sekolah. Selanjutnya ini adalah asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Di sini dapat kita lihat bahwa pengajaran itu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan itu sendiri menurut beliau memberikan tuntunan, kata kuncinya di sini, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini dapat disebutkan bahwa pengajaran itu bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kita sebagai seorang pendidik itu harus memberikan tuntunan kepada murid. Jadi murid itu diberikan kebebasan. Kita sebagai guru fungsinya atau peran itu sebagai istilahnya pamong. Pamong di sini menuntun murid, karena tadi diberikan kebebasan ya, menuntun murid supaya kebebasan yang dilakukan itu tetap pada jalan yang lurus, tetap pada apa yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Murid itu sebagai benih jagung ya. Benih jagung, kemudian guru sebagai petaninya atau tukang kebunnya. Jadi kalau benih jagungnya itu dirawat dengan baik, mendapatkan sinar matahari yang cukup dan dikelola dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Meskipun nanti bijinya itu kan kualitasnya berbeda, ada varietasnya dengan ini berbeda. Ada yang kualitasnya baik, ada yang kualitasnya kurang baik. Jadi tergantung bagaimana petaninya itu mengelola atau menuntun bibit itu menjadi sebuah tanaman yang berkualitas baik. Nah, berbicara tentang ini dia, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dalam mendidik murid-murid kita harus menyesuaikan dengan kodratnya murid kita dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk di lingkungan di mana kita berada. Kalau zaman seperti yang saat ini, sesuai perkembangan zaman, kita harus bisa menyesuaikan. Karena saat ini kita berada di era globalisasi, tentunya kita juga mengikuti dengan memberikan pendidikan keterampilan abad 21 kepada murid-murid kita. Tentunya kalau misalkan ada materi atau pengetahuan dari luar yang sekiranya sesuai dengan budaya kita, bisa kita ambil. Kalau tidak, berarti tidak. Jadi kita harus bisa menyaring segala pengetahuan yang kita dapatkan, mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai. Oke. Selanjutnya tujuannya tentunya salah satunya adalah membentuk siswa yang memiliki budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu budi pekerti? Itu perpaduan dari cipta itu aspeknya kognitif,
kemudian rasa, aspeknya afektif, sehingga membentuk sebuah karsa atau keterampilan di sini. Nah, di mana budi pekerti itu bisa dibentuk dengan optimal? Beliau mengatakan yang paling baik tempatnya itu adalah keluarga. Nah, jadi keluarga itu menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan yang baik, tuntunan dan pengajaran dari orang tuanya secara langsung, sehingga orang tua itu sebagai guru di rumah, penuntun juga bagi anaknya, dan memberi teladan yang menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Itu tadi sedikit poin pertama tentang filosofi bagaimana pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini memang kita diharapkan nanti bisa membentuk murid-murid kita menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ustadz dan saya kemarin sudah mendapatkan juga materi ini di POP. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan bisa terbentuk dalam sistem pendidikan di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini salah satunya adalah kita bisa menerapkan budaya positif dalam sekolah kita. Apa saja itu ya? Nah, sebelumnya kita kenal dulu tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, menurut Ustadz, disiplin itu bagaimana, teman-teman? Tertib, tepat waktu, melaksanakan aturan yang sudah disepakati. Apakah disiplin itu juga ada hubungannya dengan hukuman? Hukuman ada, sanksi ada, hukuman atau sanksi ada. Nah, kalau di sini nanti kalau kita belajar tentang disiplin positif, itu bahkan kita tidak memberikan hukuman kepada anak, bahkan sampai tidak memberikan hukuman kepada anak, bahkan itu menjadi alternatif terakhir kalau apa yang kita lakukan ini nanti belum tercapai. Jadi dalam budaya kita yang kita lihat sehari-hari ini ya, makna kata disiplin itu dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gitu. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini beliau menyampaikan sebagai namanya disiplin diri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya seperti apa? Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, dalam hal ini pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ada dua jenis motivasi di sini, motivasi internal dan eksternal. Internal berarti dari dalam diri kita. Jika memang itu belum bisa terlaksana, maka kita memerlukan motivasi dari pihak luar
yang disebut dengan motivasi eksternal. Nah, manusia itu setidaknya memiliki 3 motivasi perilaku. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang paling rendah. Ini motivasi terendah. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini, dia cenderung untuk menghindari hukuman atau sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Lalu yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkatannya lebih di atas yang pertama tadi. Jadi orang ini berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam hati dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Lalu motivasi yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk melaksanakan itu, memberikan disiplin positif pada murid kita, salah satu cara yang pertama dilakukan adalah membuat namanya keyakinan kelas. Kalau kita di kelas ada namanya tata tertib kelas. Dia sudah membuat di semester ini. Ada yang sudah membuat tata tertib kelas? Belum. Oke. Tata tertib kelas ini berbeda dengan keyakinan kelas di sini. Mengapa kok namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Sebenarnya hampir sama dengan tata tertib tadi, cuma namanya berbeda. Ini namanya keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Tahu? Mengapa kita punya peraturan penggunaan helm saat menggunakan sepeda motor? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika naik sepeda motor? Rata-rata masyarakat itu jadi catatan pertama kali ya, karena takut nanti ada polusi. Yang kedua itu ada keyakinan bahwa helm itu bisa melindungi pertama benturan kepala. Itu yang kedua, rata-rata itu hampir mereka itu melakukan itu mau memakai. Yang kedua harus ada rutin. Mengapa kok kita di masa pandemi ini harus memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun? Supaya kita terlindungi dari virus corona. Berarti ada keyakinan keselamatan juga ya, dan juga kesehatan. Nilai keyakinan keselamatan, kesehatan, inilah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan yang sudah memang disepakati secara umum, secara universal. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Apa kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kita akan menemukan kasus-kasus atau permasalahan di kelas. Nah, coba kita cermati permasalahan berikut ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta
bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Amber, apa yang akan Anda lakukan? Nanti silakan tuliskan jawaban ustadz-ustadznya pada kertas yang akan berputar itu. Satu orang mengambil satu, tuliskan jawaban ustadz-ustadznya di kertas itu. Nah, kalau sudah nanti maju ke depan, kemudian ditempel di papan tulis. Doni dan menasehati. Bertanya kenapa Doni melakukan itu? Mungkin karena belum sarapan. Oke. Mas Doni barangkali dari rumah tidak diberi uang saku. Jadi saat di sekolahan lapar. Akhirnya minta Bu Amber. Minta Bu Amber. Minta Bu Amber. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari alasan yang dituliskan ustadz-ustadznya nanti akan masuk dari beberapa 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi masuknya yang mana? Kebutuhan yang pertama, yang paling kiri ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, ketika tadi ada ustadz-ustadzah yang menuliskan alasan Doni adalah karena ia lapar. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan posisi kontrol. Ini adalah suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi. Kita sambil merefleksi di mana posisi kontrol kita yang selama ini sudah pernah kita lakukan. Yang pertama sebagai penghukum. Dalam posisi ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Kondisi seperti itu yang dilakukan guru, istilahnya di sini adalah restitusi, yaitu menanamkan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Keyakinan. Contoh kalimatnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Tadi yang pertama mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah tentang budaya Posia. Terima kasih atas atensi perhatian dari Ustaz sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.